Kembali di Prime Show, pemirsa, malam ini adalah malam Natal dan perayaan Natal tahun ini tentunya berbeda mengingat adanya pandemi COVID-19. Sudah ada rekan kami, Rin Oktaviani, yang berada di Gereja Katedral Jakarta yang tengah menggelar Misa Natal. Rin, seperti apa pelaksanaan Misa Natal di tengah pandemi ini? Ya, Anissa, misa malam Natal terakhir di Gereja Katedral telah dimulai sejak pukul 8 malam tadi, dipimpin langsung oleh Romo Bernardus yang digelar secara tatap muka, di mana hari ini Gereja Katedral menggelar 3 sesi misa malam Natal, dimulai pada pukul 5 sore hari tadi dan berakhir pada sesi saat ini, di mana terbagi menjadi dilaksanakan secara daring maupun tatap muka. Meski begitu, ketiga sesi dalam misa malam Natal ini juga dapat diikuti oleh jemaah yang berada di rumah menggunakan laman YouTube Gereja Katedral. Sementara itu, bagi umat yang mengikuti misa malam Natal secara tatap muka, sebelumnya juga telah mendaftarkan terlebih dahulu di website Gereja Katedral, di mana dibatasi usia, yakni 18 hingga 59 tahun dan dalam keadaan sehat untuk dapat mengikuti misa ini. Sementara itu, sesampainya di Gereja Katedral, mereka juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan, diawali dengan mencuci tangan, kemudian melakukan pengecekan suhu tubuh, dan juga selalu diingatkan untuk melakukan jaga jarak secara aman. Gereja Katedral pada misa malam Natal tahun ini hanya memberikan kursi 309 bagi umat. Ini merupakan 20% dari total kapasitas dari Gereja Katedral. Dan dapat kami informasikan juga, usai dilakukan sesi misa malam Natal ini juga nantinya akan dilakukan penyemprotan disinfektan di setiap sesi berakhirnya untuk memberikan kenyamanan bagi umat yang beribadah. Di Natal tahun ini, Gereja Katedral mengangkat tema kebinekaan dan Nusantara, mengajak seluruh umat untuk dapat bergotong royong memerangi COVID-19, dan ornamen-ornamen pun juga terdapat pohon Natal setinggi 10 meter di Gereja Katedral. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Dan pemirsa, seperti apa perayaan Natal di Vatikan Roma? Saya sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, El Amrih J. Nangkung. Selamat malam Pak Amrih, selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam waktu Jakarta, selamat siang waktu Roma di sini. Baik, Pak Amrih, seperti apa perayaan Natal di Vatikan? Apakah saat ini lockdown lagi atau bagaimana? Saya kira hampir sama seperti di seluruh dunia. Di Vatikan atau Roma lockdown lagi, khususnya tanggal 24, 25, 26, 27 sengaja di lockdown supaya tidak ada penyebaran virus corona. Jadi semua misa yang biasanya sampai dengan tengah malam di Basilika Saint Peter dilaksanakan pukul pukul 7.30 sampai dengan sebelum jam 10. Biasanya misalnya 10.30 sampai tengah malam ini dimajukan karena jam 10 sudah jam malam, tidak boleh keluar di Roma. Baik, Pak Amrih, bagaimana dengan kabar para rohaniawan dan rohaniawati WNI di Vatikan saat ini? Ya, rohaniawan-rohaniawati di Vatikan dan di Italia secara umum itu ada sekitar 1.500 orang. Mereka semua dalam kondisi yang sehat, baik. Ada beberapa yang sempat mengalami COVID, tapi sekarang ini kondisinya semua sudah sehat kembali. Mereka merayakan Natal di biara masing-masing biasanya. Mereka di sini biasanya bekerja atau bersekolah, dan mereka di kongregasi masing-masing merayakan Natal di rumah masing-masing. Baik. Tentunya sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena menjadi sangat sederhana perayaan Natal kali ini. Baik, Pak Amrih, meskipun protokol kesehatan diterapkan secara ketat, tapi benarkah katanya ada informasi Paus katanya enggan menggunakan masker? Apakah ada penyebab khususnya gitu? Saya tidak tahu apakah penyebab khususnya ya, tapi memang pada waktu saya bertemu dengan beliau tidak memakai masker. Saya sudah tes dulu sebelumnya PCR negatif, dan saya kira beliau juga cukup aman.
karena mungkin di lingkungan yang sangat tertutup dan sedikit barangkali makanya tidak memakai masker. Baik, Pak Amri, Natal tahun ini tentunya jauh berbeda. Namun apa yang menjadi keistimewaan perayaan Natal tahun ini di Vatikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Sangat berbeda, bahkan karena berbeda ini menjadi sangat istimewa karena perayaan Natal secara langsung hanya dihadiri oleh sedikit sekali orang, terbatas. Perayaan Natal menjadi sangat sederhana, saya kira. Sama seperti kehadiran atau kelahiran Yesus Kristus yang juga sangat sederhana di Bethlehem waktu itu. Tapi saya kira dengan kesederhanaan ini justru kita bisa punya banyak waktu untuk merefleksikan diri, merefleksikan kehadiran atau kelahiran Sang Juru Selamat untuk kita semua. Jadi kesederhanaan yang saya kira membawa justru menjadi waktu untuk merenung lebih banyak. Karena kita lebih punya banyak waktu. Baik, meskipun tidak diadakan secara tatap muka yang biasanya dihadiri banyak umat, tapi tetap bisa disaksikan secara daring ya Pak ya? Ya, secara daring di seluruh dunia saya kira. Baik, terima kasih Pak El Amri Jinangkung, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan telah bergabung bersama kami di Prime Show. Pemirsa, Indonesia masih bergulat dengan pandemi COVID-19 yang angkanya hari ini mencapai lebih dari 692.000 kasus. Meski periode kedua kepresidenan Joko Widodo beralih dari kabinet ramping jadi kabinet gemuk, melawan pagebluk memang butuh banyak pasukan. Kesehatan warga dan ekonomi negara menjadi pertaruhan untuk bangkit dari keterpurukan resesi. Reshuffle menteri bisa jadi bagian dari keinginan Presiden untuk menyelipkan pola-pola organisatoris dan manajemen dunia usaha. Tantangan ekonomi di tahun depan masih sangat berat karena pandemi ini nampaknya belum akan usai dalam waktu dekat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat Hari Natal bagi Anda yang merayakan. Saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas.